Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, dan salam cinta untuk kita semua. Sahabat setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya coba untuk menjelaskan tentang kisah Nabi Sam'un. Sahabat setia dimanapun berada, sebelum mendengar cerita lebih lengkap tentang kisah Nabi Sam'un, harapan saya kawan-kawan untuk bisa subscribe, comment, and like video YouTuber yang saya buatkan ini. Sahabat setia dimanapun berada, suatu hari di saat bulan Ramadan, kira-kira di penghujung Ramadan, bertepatan 27 Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita dengan para sahabat tentang Lailatul Qadar. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, bahwa suatu hari aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Ada satu nabi yang tidak membawa pengikutnya. Beliau adalah Sam'un. Sam'un Al-Ghazali merupakan nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kaum Yahudi. Suatu ketika Nabi Sam'un alaihissalam, yang merupakan sebuah kekuatan mukjizat diberikan Tuhan kepadanya melalui menghancurkan besi, kemudian menghancurkan istana. Nabi Sam'un ini kalau dalam bahasa Ibrani adalah Samsun. Kalau dari bahasa Ibrani namanya Simson. Kalau dalam bahasa Arab, Sam'un Al-Ghazali. Sam'un artinya matahari, dan Ghazali asal katanya Gaza, yaitu Palestina. Sahabat setia dimanapun berada, suatu ketika Nabi Sam'un yang mempunyai tubuh kekar dan berambut panjang. Kalau saya membahas tentang Nabi Sam'un yang berambut panjang, saya mengatakan bahwa zaman kekinian disebut dengan gaya rocker. Nah, bagaimana kekuatan Sam'un yang suatu ketika bahwa dia mampu untuk menghancurkan seluruh kaum kafir Quraisy pada masa jahiliyah itu. Sahabat setia dimanapun berada, akibat daripada tidak mampu terkalahkan oleh bangsa Yahudi terhadap Nabi Sam'un, akhirnya Raja Yahudi mencari cara bagaimana untuk membunuh Nabi Sam'un Al-Ghazali alaihissalam itu. Sehingga akibat daripada kekuatan Nabi Sam'un yang mempunyai senjata yang terbuat dari rahang unta, yang mampu menghancurkan ribuan musuh, bahkan tidak bisa terhitung banyaknya musuh yang mati di tangannya itu. Kemudian senjata Nabi Sam'un ini berbentuk rahang unta yang bisa menghasilkan makan dan minum, sehingga beliau penuh dengan ketaatan untuk mengabdi dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat setia dimanapun berada, suatu ketika Raja Yahudi melakukan pengembara bahwa barang siapa seseorang yang mampu untuk membunuh Nabi Sam'un, maka dia akan dihadiahkan emas dan mutiara yang berlimpah ruah. Pengumuman yang disampaikan Raja Yahudi ini akhirnya sampailah ke telinga istri Nabi Sam'un. Istri Nabi Sam'un yang merupakan orang kafir, kemudian penuh dengan ketamakan dan kerakusan, akhirnya menerima bahwa permintaan Raja Yahudi itu. Kemudian Raja Yahudi itu memberikan seutas tali yang kuat dan kokoh untuk mengikat tangan Nabi Sam'un ketika tidur. Lalu orang Yahudilah akhirnya membunuh sekiranya sudah terikat. Namun setelah
dicerita oleh Raja Yahudi itu kepada istri Nabi Sam'un. Istri Nabi Sam'un coba untuk melakukan hal yang telah disuruhkan oleh Raja Yahudi itu. Suatu malam saat mau tidur, istri Nabi Sam'un coba untuk mengikat Nabi Sam'un, namun gagal karena Nabi Sam'un disibukkan dengan ibadah. Akhirnya istri yang menunggu untuk mengikatnya ketiduran lebih dahulu. Kemudian istri Nabi Sam'un menceritakan kepada Raja Yahudi bahwa dia gagal. Namun Raja Yahudi tidaklah putus asa, kemudian dia cari untuk selanjutnya. Malam kedua, istri Nabi Sam'un coba untuk menunggu Nabi Sam'un tidur. Akhirnya diikatlah kaki dan tangan Nabi Sam'un alaihissalam tersebut oleh istrinya. Ketika bangun tidur di subuh hari, Nabi Sam'un kaget bahwa mengatakan kepada istrinya, "Ya istriku, siapakah yang mengikat tangan dan kakiku ini?" Lalu istri Nabi Sam'un menjawab bahwa, "Aku, ya Sam'un, karena ingin menguji kehebatanmu." Tapi sahabatku yang tercinta, apa yang terjadi? Bahwa hanya dengan sedikit saja gesekan mata daripada Nabi Sam'un, akhirnya tali itu terlepas. Kemudian hal ini diceritakan oleh istri Nabi Sam'un kepada Raja Yahudi bahwa untuk melepaskan tali tersebut, Sam'un hanya dengan sedikit kekuatan akhirnya lepas sendiri. Kemudian istri Nabi Sam'un coba untuk melakukan hal yang kedua. Lalu Raja Yahudi memberikan seutas rantai yang besar dan kokoh untuk coba mengikat di malam ketiganya itu. Sahabat setia dimanapun berada, dengan ketidakputusasaan yang telah dilakukan oleh istri Nabi Sam'un, akhirnya malam yang ketiga, di saat Nabi Sam'un sedang ketiduran, maka diikatlah oleh istrinya tangan dan kaki Nabi Sam'un dengan rantai. Ketika bangkit daripada tidur, Nabi Sam'un mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikat tangan dan kakiku dengan rantai ini?" Apa yang disampaikan oleh istri Nabi Sam'un bahwa ini aku sengaja untuk menguji kehebatanmu, wahai Sam'un. Akhirnya dengan sedikit saja mengangkatkan tangannya, rantai yang berada mengikati kaki dan tangannya juga terputus. Akhirnya istri Sam'un coba untuk mendekati Nabi Sam'un dan bertanya kepada Nabi Sam'un alaihissalam bahwa, "Ya Sam'un, apakah kekuatanmu yang membuat engkau tidak bisa untuk dibunuh? Kemudian engkau punya kekuatan yang luar biasa yang sangat mudah untuk menghancurkan besi-besi itu." Sahabat setia dimanapun berada, kemudian Nabi Sam'un menceritakan tentang kehebatannya yang diberikan oleh Allah kepada dirinya berupa mukjizat tersebut kepada istrinya. "Wahai istriku, sesungguhnya satu pun tidak mampu untuk menandingi kekuatanku di dunia ini dengan kebesaran Tuhan. Tuhan memberikan rambut panjangku seperti rokar, kemudian memberikan kekuatan kepadaku untuk mudah menghancurkan musuh-musuh. Hanya kelemahan itu terletak pada rambut ketika diikat dan kaki dan tangan." Malam keempat selanjutnya, Nabi Sam'un Al-Ghazali melakukan sebagai bentuk daripada apa yang telah diceritakan oleh Nabi Sam'un. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Malam keempat Nabi Sam'un di saat terlelap tidur, maka diikatlah dengan rambut yang panjang tersebut oleh istrinya, yaitu kaki dan tangan. Setelah diikat, maka istri Nabi Sam'un memanggil pihak istana untuk membawa Nabi Sam'un ke istana. Sesampai di istana, kerajaan Yahudi memanggil seluruh masyarakat untuk membunuh Nabi Sam'un tersebut. Akhirnya telinga Sam'un dipotong, tangan Sam'un dipotong, mata Sam'un dicocok yang sesadis-sadisnya. Lalu datang malaikat melalui perantara Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Sam'un, di mana tidak ada satu orang pun mendengar kecuali antara malaikat Jibril dan Nabi Sam'un.
wahai Sam'un, maukah engkau aku bantu dengan kekuatanku? Apa yang dikatakan oleh Nabi Sam'un kepada malaikat? Ya malaikat, aku tahu engkau adalah utusan Tuhan. Permintaanku hanya meminta kekuatan untuk menghancurkan umat ini, untuk menghancurkan musuh-musuhku. Akhirnya melalui kekuatan Allah Subhanahu wa taala, melalui perantara Jibril, diberikan kekuatan kepada Nabi Sam'un dengan tangan yang terkepal kiri dan kanan, digantungkan ke tiang istana. Akhirnya ditarik oleh Nabi Sam'un dan istana roboh menimpa seluruh umat Israel pada saat itu. Selanjutnya apa yang terjadi sahabat sekalian? Nabi Sam'un mengaku bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Nabi Sam'un coba untuk menembus kesalahannya dengan melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam dan puasa selama 1000 bulan. Ini adalah penggalan cerita Nabi Sam'un yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Betapa kemuliaan, kehebatan Nabi Sam'un untuk melawan kaum Israel pada saat itu. Sehingga datanglah surat Al-Qadar yang diceritakan di dalam surah Al-Qadar itu bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inilah bentuk daripada kehebatan malam Lailatul Qadar yang sesungguhnya malam yang di dalam melaksanakan ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah asbabun nuzul daripada kisah Sam'un yang Tuhan ceritakan di dalam surah Al-Qadar tersebut. Sehingga pada malam Ramadan 20 ke atas, kaum muslim berlomba-lomba untuk mencari pahala, untuk mencari Lailatul Qadar itu, yang secara keyakinan bahwa kaum muslim percaya bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang terbaik daripada 1000 bulan. Kisah inilah yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Kemudian sahabatnya juga melaksanakan malam Lailatul Qadar, di mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan sebelum datangnya fajar tersebut. Ini adalah penggalan cerita kisah Nabi Sam'un yang diceritakan oleh Muhammad SAW yang termaktub di dalam surah Al-Qadar. Demikian sahabat setia dimanapun berada tentang kisah Nabi Sam'un. Semoga bisa mendapat hikmah untuk kita semua tentang kehebatan manusia punya batasnya. Sedikit saja kekilafan akhirnya mampu untuk meluluh lantahnya. Namun hanya kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu untuk menghancurkan musuh-musuh, sebagaimana doa yang disampaikan oleh Nabi SAW, Bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.